bersih ya. Oke, kemudian untuk indikasinya untuk kompres lembab atau basah ini, satu bisa untuk kulit yang kering bersisik, contohnya pada psoriasis kemarin, ya kan? Kalau itu kan bersisik, kemudian dia seluruh tubuh mengelupas, itu bisa kita kompres dengan ini. Dikompres nanti lembab, setelah sekitar 2-3 menit kita angkat, nanti itu akan itu semua kulit yang sing dongol-dongol. Jadi koyo orang banget nanti kasarnya. Baunya amis ya. Ya. Ini. Itu untuk yang psoriasis, pemphigus, dermatitis, ya, luka bakar juga bisa. Ya. Kemudian indikasinya juga untuk luka bakar ya, untuk luka bakar itu juga bisa. Ini juga banyak perawatan luka bakar. Ya. Terutama luka bakar derajat 1 sampai 4 ya. Jadi luka bakar 1, 2, 3, 4 itu pakai ini sangat efektif ya. 1 itu yang koyok kena knalpot, kena kecipratan minyak, itu kan juga itu derajat 1, kemudian luka-luka yang ya, sampai luka derajat 4. Oke, kemudian kontraindikasinya apa untuk ke sini? Lesi yang mengalami pendarahan. Jadi kalau lukanya luka terbuka, berdarah nggak bisa. Nah, itu tetap dilakukan dengan perawatan luka yang tadi, luka kotor tadi atau berdarah, nanti tidak dikompres dan langsung dibebat. Karena dikompres tambah banyak darahnya, kan? Nah, jadi itu untuk luka-luka pendarahan tidak bisa. Oh, tadi kurang 1, perhidrol itu apa? Tadi perhidrol apa? Perhidrol tadi itu apa? Untuk membersihkan luka yang kotor. Contohnya ulkus diabetes yang bau. Jadi nanti kalau di rumah sakit ada ulkus yang bau, itu kalau ada rumah sakit yang biasanya orang disemprot dengan perhidrol. Pernah saya merawat luka ulkus pada pasien dengan pos operasi mastektomi, pengangkatan payudara sebelah kanan, mungkin lupa saya, kemudian dia menjadi pembusukan, ya. Akhirnya dia diperhidrol, itu banyak belatungnya keluar. Ya, jadi mungkin Anda akan menemukan luka-luka itu kalau sudah parah itu berbelatung banyak, ya. Ada berbelatung di situ, dalamnya ada belatungnya. Untuk pada sedikit itu ya. Pernah juga saya merawat luka di sini. Jadi dia ada CA epidermoid. Epidermoid itu CA di pipi, melanoma malignans seperti kanker kulit tapi di pipi sini. Kemudian dia diambil dan dia ditambal dengan kulit yang bagian paha. Namanya skin graft kan, ditempel di sini. Nah, saya itu kurang tahu ya prosesnya, tapi itu ternyata gagal. Akhirnya daging yang di sini itu membusuk karena gagal kok ya, membusuk akhirnya. Nah itu wah banyak banget geduknya ya. Jadi kalau kita semprot dengan begitu udah keluar semua gitu. Astagfirullah. Banyak ya. Akhirnya setelah itu tapi dia direposisi, dioperasi lagi, ini dikerok lagi, di debridement, kemudian ditempeli kulit lagi, akhirnya sembuh. Tapi sudah sempat membusuk. Pernah kan ada penelitian Lazarus Palansani? Yang 3 daging, 1 ditutup dengan kasa, 1 dengan plastik, 1 tidak ditutup, pernah? Yang SMA? SMA belajar apa? Tahu. Penelitian itu ada tuh? Dulu saya penelitian namanya penelitian Lazarus Palansani. Jadi kita suruh beli daging kecil-kecil, kasihkan di mana di gelas, 1 diterbuka, 1 dikasih ditutup dengan kasa, kain kasa itu, yang 1 dengan plastik. Mana yang lebih cepat busuk? Yang terbuka. Yang lebih cepat berbusuk yang mana? Yang ditutup pasti, yang dengan kasa atau yang tidak ditutup? Yang paling banyak belatungnya yang mana? Setelah 2 minggu ya waktu itu ya, lupa. Yang tidak ditutup, dia dilalui. Nah, akhirnya yang terbuka ini busuk banyak belatungnya. Yang pakai kasar itu sedikit, tapi yang plastikan itu busuk tapi tidak banyak belatungnya karena dia steril, dia tidak ada udara luar yang masuk. Itu contoh luka seperti itu. Kalau lukanya infeksi kena bakteri maka ya banyak belatung, banyak sekali, banyak sering kita menemui itu. Ya, mungkin nanti Anda menemui. Ya itu sih karena di Wates juga pernah, di Wates itu pasien lansia orang daerah Kaliang mana? Yang daerah Kali Putih itu suka ini ibu-ibu itu sepuh itu suka cari kayu di kayu bakar.
Nah, kayu bakar digendong di belakang toh, nah nyantel dipusin di kayu-kayu. Akhirnya bentuknya luka. Karena orang gunung, Kalibawang masih lupa. Daerah gunung dibiarkan aja sampai di rumah ini bolong sampai belatunya banyak sekali dibawa ke rumah sakit, itu juga membersihkan. Jadi sampai dijual disemprotkan itu keluar ya. Berhari-hari. Jadi contoh-contoh kayak jadi pendidikan itu memang untuk mematikan bakteri binatang itu, bisa juga untuk menghilangkan bau dari luka. Oke, itu ya. Kemudian sekarang prosedur tindakan. Ada persiapan alat ya, persiapan alatnya. Unexpected. Nah, Persiapan alatnya yang pertama adalah troli ya. Ini bak instrumen di sini. Bak instrumen itu isinya adalah ada kom steril ya. Kemudian ada pinset anatomis dan pinset chirurgis ya. Kemudian ada juga gunting steril satu ya. Ini satu set. Nanti di rumah sakit mungkin sudah modern menggunakan plastik, kita juga ada tapi tidak semua karena tidak cukup kalau kita beli plastik ini. Kita sebenarnya sudah ada pack-packan itu, pack yang plastik itu loh. Nanti di rumah sakit ada dengan pack plastik yang steril itu, tinggal buka set gitu, nanti kita tinggal ngambil. Satu pack itu biasanya isinya ada pinset, ada kom, ada kasa, jadi satu pasien satu. Itu sudah ada pack-packan ya. Kita juga ada gitu ya. Kemudian larutan desinfektan NaCl atau sesuai instruksi ya, sesuai instruksi dokter, mungkin NaCl, mungkin pakai betadine 1% ya, atau mungkin pakai penhidrol, pakai rifanol, tergantung instruksi dokternya. Kemudian perlak ya, perlak sudah ada. Kemudian bengkok ada toh, bengkok ya. Sarung tangan bersih dan sarung tangan steril. Ya, kita melakukan menggunakan sarung tangan steril ya, atau menggunakan pinset steril ya. Jadi ini pinsetnya steril atau sarung tangan yang steril, diupayakan yang steril ya. Kemudian sofratol atau salep untuk luka ya. Ini kalau sofratol ini sudah ada obatnya ya. Ini jadi kalau sudah pakai ini nggak usah pakai salep, karena sofratol itu sudah ada, ini kan ada salepnya ini ya kan, ada salep antibiotiknya. Tapi kalau dokter menginstruksikan salep ya pakai salep aja, misalnya salep luka bakar. Kemudian salep, kemudian sofratol ini obat analgetik kalau perlu, kalau untuk luka bakar kalau perlu ya. Ini kalau misalnya pasien itu kesakitan, itu bisa kita injeksi, tapi ini jarang, di Indonesia tidak boleh. Kalau di luar negeri emang sering dilakukan injeksi dulu pakai betadine sebelum dirawat, karena untuk mengurangi rasa sakit. Di sini kayaknya enggak boleh, enggak. Saya belum pernah. Kemudian kapas alkohol pada tempatnya ini untuk membuka kalau ada plester ya. Pinset bersih di luar. Ini untuk apa? Membuka plester. Jadi buka plesternya pakai pinset bersih dulu. Ini tidak masuk di sini. Kalau sudah dipakai masuk ke bengkok ya, ini untuk membuka ya. Kemudian perlak dan masker, kita pakai masker kalau pasiennya infeksius, kita bisa menggunakan masker ya, tergantung kondisi ya. Kalau lukanya misalnya bau, kemudian sampai ada gas gangren, tahu gas gangren? Sudah belajar urus diabetes belum? Oh, belum ya? Nanti dulu sambil apa itu gas gangren itu adalah luka yang busuk. Jadi karena ulkus diabetes yang dia terinfeksi oleh bakteri Streptococcus aureus ya, jadi busuk. Kemudian catatan pengobatan. Itu alatnya ini ada semua sudah kita siapkan. Plasternya kita menggunakan Hipavit juga bisa. Kita juga bisa menggunakan plaster yang ini. Jadi tergantung, ada pasien yang alergi dengan ini, kita menggunakan Hipavit. Ada yang Hipavit lagi menggunakan yang ini. Tapi kalau Hipavit ini secara estetika lebih bagus, ya dia lebih mahal ya. Ya. Jadi kalau ini lebih mahal, lebih bagus. Kalau pasien-pasien karena menggunakan yang Hipavit. Itu untuk persiapan alatnya. Kemudian prosedurnya ini prosedurnya saya bacakan nanti tinggal nih. Prosedurnya persiapan pertama kita kaji keadaan luka. Jadi kalau pertanyaan luka pertama kita kaji. Mengkajinya gimana? Kalau luka itu belum dibuka, misalnya ini masih terbalut ya, masih terbalut toh. Nah kita kasih balutannya bagaimana. Misalnya, oh balutannya kotor, oh ada bercak-bercak benda
Rahan berarti ada luarnya, ada bagian. Jadi kita kaji itu bagian luarnya. Nanti kalau sudah kita buka, baru kita kaji bagian dalamnya. Apakah lukanya merah, ataukah sudah ada granulasi? Apa granulasi itu? Apakah sudah ada epitelisasi? Apa granulasi? Anda itu kelas sudah belajar tentang luka toh? Belum pernah belajar toh? Inflamasi belajar enggak? Proses penyembuhan luka belajar enggak? Wah, itu konsep kelas 1 ya. Proses penyembuhan luka belajar tidak? Proses penyembuhan luka itu ada apa? Tahap-tahapnya. Apa granulasi itu coba? Buka ya. Granulasi itu adalah tanda-tanda terjadinya proses penyembuhan. Jadi ada luka, itu ada warna pink tepi itu namanya granulasi. Jadi dia lumayan menutup. Itu namanya granulasi. Kalau epitelisasi, apa epitelisasi? Tumbuhnya epitel. Granulasi dan epitelisasi itu hampir sama, dia tumbuhnya jaringan sehingga luka lebar akan menutup lama-lama. Nah, ini ya nutup. Makanya kalau luka itu, kalau nanti di luka itu kok ada hitam-hitam atau putih-putih, harus kita lakukan apa? Kita lakukan pembersihannya nekrotomi. Kalau nekrose, jaringan mati, kita lakukan nekrose, kita gunting lukanya. Kita gunting yang hitam-hitam itu. Atau kalau ada slavi. Slav itu adalah putih-putih yang ada di sekitar luka. Dislavi itu membersihkan putih-putih kayak lemak-lemak itu di luka. Itu kalau nggak dibersihkan, nanti luka itu jadi tidak bisa tumbuh kuning jaringan pinknya. Nah, karena dia harus hilang tumbuh jaringan yang hidup. Nanti dia bisa nanti kembali. Nah, makanya kalau kita perawatan luka itu harus telaten ya. Kalau yang luka-luka seperti itu, kalau ini tidak, ini kompres aja. Ya, jadi tapi perlu kita kaji lukanya itu apakah ada granulasi, apakah ada infeksi, apakah ada epitelisasi, apakah atau lukanya kotor, atau lukanya ada nanahnya, atau keluar cairannya, itu harus kita kaji. Ya, kita mengkaji keadaan luka. Ya, kenapa harus mengkaji? Supaya nanti kita bisa melaporkan, oh ini perlu pengobatan tertentu. Kemudian setelah kita kaji, kemudian kita menjelaskan tujuan tindakan pada pasien ya, jangan lupa pasien diajak komunikasi. Bapak atau ibu, ini karena guru saya nggak tahu ini kok guru ini kok lipstikan ya. Bapak atau ibu, ini saya perawat Nurun yang berjaga di Bangsal Dahlia ya. Pada pagi hari ini saya akan melakukan perawatan luka pada bapak atau ibu. Kalau pasiennya itu berkudung, assalamualaikum. Tapi kalau pasien tidak berkudung, selamat pagi, lebih aman lah. Kita kan tidak tahu agamanya. Nah, tapi kalau kerudung jelas itu ya, assalamualaikum Bu ya. Tapi kalau pasien itu tidak berkerudung, kita kan nggak tahu, lebih baik amannya kita itu kan juga wishing selamat pagi itu boleh ya. Kemudian kalau penunggu ada, kita persilahkan keluar dulu. Nah, ini yang kadang-kadang mahasiswa itu takut untuk menyuruh keluar penunggu, sebaiknya disuruh keluar dulu. Jadi kalau penunggunya itu ada, ibu maaf ya Bu ya, saya mau perawatan ada ini keluarga ibu keluar dulu ya. Kenapa harus kita minta keluar? Privacy yang kedua. Anda tidak terima. Nek salah wedi. Anda nyuntik misalnya, nyuntik atau nginfus ora kena. Ada keluarganya, malu enggak? Atau keluarganya ngomong kan mbak Eka ya, nah itu kan. Jadi sebaiknya kalau tindakan itu nanti di rumah sakit, kalau penunggu memang harus keluar. Ibu mohon maaf, ibu keluar dulu ya. Kita tutup korden dulu atau keluar dulu. Kita mau ada perawatan tindakan. Karena kadang-kadang keluarga itu sok kepo. Nah, kepo pengen ngerti, tekon-tekon. Boleh, tapi setelah tindakan selesai kita beri edukasi. Tapi tindakan kalau bisa keluar. Nah, kadang-kadang mahasiswa itu wedi atau takut untuk meminta keluar. Ya, sehingga keluarganya nunggu di ngene iki lha kok nek ra iso. Nah, kan Mbak Eka ben salah nih. Nah, itu ya. Jadi kenapa suruh pergi ya. Kemudian jaga privasi pasien. Apa privasi itu? Apa privasi? Jaga privasi apa? Kerahasiaan atau ya jaga kerahasiaan atau jaga apa ya? Ya jaga kondisi pasien kerahasiaan. Karena apa?
Kalau misalnya kita mau memandikan pasien atau lukanya berada di daerah sini, ya kan? Pasiennya satu bangsa ada 6 orang toh, itu kalau jadi satu kan kelihatan. Nah, kita tutup kordennya atau kita tutup pintunya. Jadi jaga kerajaan itu dengan menutup atau menghalangi atau pasang skepsel atau skepsel sampiran supaya tidak terlihat oleh orang lain. Karena kadang luka di sini kan kelihatan. Nah, jadi kita jaga peran itu penting ya. Nih. Kemudian yang penting juga ini nggak ada di sini adalah kunci tempat tidur. Kayak tadi tuh apa lari-lari toh itu penting tapi itu kadang lupa ya. Jadi kita kunci tempat tidur karena kalau tidak dikunci nanti Anda gini pasien bisa drojol ke sana atau pasien bisa jatuh. Jadi sebaiknya kita kunci kalau itu ada kuncinya, karena sekarang rumah sakit modelnya pakai tempat tidur yang sudah bagus-bagus seperti punya gitu ya. Sudah nggak ada tempat tidur yang jadul-jadul, nggak ada, udah bagus-bagus sekarang. Kita kunci tempat tidurnya. Kemudian atur penerangan yang cukup ya supaya nanti kelihatan apanya, misalnya ada luka yang kotor, ada yang perlu diinikan kan kita siapkan. Oke? Kalau privacy itu menutup pintu atau korden ya. Kemudian kalau sudah baru kita ke prosedur. Satu, kita siapkan alat pada pasien ya. Kemudian kita posisikan, saya baca dulu nanti biar Anda paham dulu. Pertama, kita siapkan alat di dekat pasien. Ya, jadi kalau ada ujian itu menyiapkannya alat itu di ruang perawatan. Ya, jadi di depan pasien itu sudah rapi, tinggal apa? Tinggal tindakan. Kita siapkan semua, ya. Kemudian setelah itu kita siapkan, kemudian kita datang ke pasien, ya. Kemudian tadi kita wishing patient ya, selamat pagi, selamat siang, kemudian kita jelaskan tujuan ya. Kemudian setelah itu kita posisikan pasien secara nyaman. Kalau lukanya di kaki bisa kita ganjel atau kita naikkan kakinya kalau pengen naik, atau kita posisikan, kita buka bagian yang akan dilakukan tindakan. Kemudian kita pasang perlak ya, kita pasang perlak. Kemudian kita dekatkan bengkok ya, pasang perlak dulu, kita pasang perlak dengan pasien, bengkok kita dekatkan ya. Setelah itu kita apa? Kita mencuci tangan, cuci tangan ya, cuci tangan. Setelah itu kita buka bak instrumen ya, ini. Kemudian kita tuangkan larutan NaCl di dalam kom steril tadi kan pemrotan luka ya. Ya, kemudian setelah itu setelah kita tuang, kemudian kita pakai sarung tangan kan tadi. Nah, kemudian sarung tangannya mau bersih atau steril yang tadi? Bersih dulu. Kita buka balutannya dulu, ya. Kita buka balutan. Setelah balutan kita buka, kemudian kita kaji dulu kan tadi. Kita kaji keadaan luka. Kemudian setelah itu kita pasang sarung tangan yang steril. Atau bisa kita lepas, kita pasang baru, atau biasanya langsung ditumbuhi dengan sarung tangan yang steril. Bisa. Jadi langsung dipakai double glove ya. Sarung tangan double tapi yang luar yang steril ya. Setelah itu baru kita bersihkan luka dari bagian bersih ke bagian kotor dengan memperhatikan teknik aseptik. Bersih ke kotor. Ya. Mana lukanya bersih? Yang bersih dulu. Dalam keluar biasanya. Ya, itu kan dalam biasanya lebih bersih daripada luar ya. Nih. Kemudian kalau sudah kita bersihkan, kita bersihkan, kemudian kalau kita mau mengompres ya, kita sudah bersihkan dulu, kemudian kita tuang kasa, ini kasa agak besar, ke dalam NaCl, kemudian kita kompreskan di luka. Kemudian kita tunggu sekitar 2-3 menit. Nah, setelah itu baru kita angkat. Kemudian kita buang ke bengkok. Kalau masih kotor, lakukan 2-3 kali. Itu selama 2, memang agak lama kalau kompres itu, sampai bersih. Itu nanti kalau sini bagian kaki, nanti bagian kaki kiri, bagian punggung, itu kalau itu sudah lama sekali. Satu pasien mungkin bisa 1 jam, terus lebih dari 1 jam. Itu kalau lukanya seluruh tubuh. Karena kita harus mengompres, kemudian kita diamkan dulu sampai agak kering, sehingga nempel semua, nanti bersihnya kotorannya baru kita angkat. Nah biasanya kasanya yang lebar-lebar itu, kasa yang lebar itu kita banyak kecil ya, itu untuk yang kompres. Jadi ini saya kombinasikan ya, antara perawatan luka sudah dibersihkan,
kemudian dikompres. Kalau sudah kemudian tutup luka dengan plester. Kalau perlu ditutup, kalau tidak ya kita biarkan terbuka, tergantung rumah sakitnya. Tapi nanti kita tutup aja, biar Anda tahu cara menutup luka ya ini. Setelah itu kemudian selesai kan? Nah, perlak diangkat, lepas sarung tangan, kembalikan pas posisi yang nyaman. Kita kalau habis perawatan luka biasanya kan kotor selimutnya. Nah, kita ganti selimutnya, kemudian dirapikan dan kita mencuci tangan. Satu respon pasien dievaluasi. Itu ya. Jadi untuk dokumentasi tindakan, respon pasien, waktu dan paraf daripada perawat. Itu adalah secara keseluruhan dari perawatan luka ya. Kok baru datang dari mana? Oh, siapa sama Mbak siapa? Sendiri? Oh, Mbak siapa nyari ya Mbak siapa? Oh, apa tugas Mbak? Mbak siapa sendiri kan? Siapa Mbak siapa? Kalian sendiri? Mega, bantu Putri. Oh ya. Yang Mbak Intan yang belum? Itu biar Pak Menteri itu nanti. Cari. Ada Pak Menteri toh Mbak? Menteri Pak Wamen. Oh ya. Oke lah. Ya itu ya. Itu untuk perawatan luka. Sekarang kita praktekkan ya, dari tadi yang kita sampaikan, kita praktekkan bersama-sama ya. Ini pertama, ini karena lukanya sudah terbuka, jadi kita tidak membuka luka. Kalau lukanya masih tutup, kita buka lukanya. Tadi prinsipnya kita kaji keadaan luka dari luar, kemudian kita olesi dengan alkohol, plesternya, kemudian kita buka. Jadi intinya Anda jangan maksakan kalau luka itu lengket, jangan dipaksa, nanti lorok banget pasiennya. Kita basahi dulu dengan NaCl atau kita olesi dengan alkohol. Karena kesakitan tenan nek pasien tuh langsung tok kletek sakit ya. Jadi kita basahi dulu. Oke, ini penampakannya lukanya sudah ada ya, udah terbuka, sangat sudah terbuka. Ya, oke. Pertama kita dekatkan troli pada pasien ya. Sebelum ke pasien sebaiknya cuci tangan dulu juga tidak apa-apa. Cuci tangan di ruang perawatan ya. Kemudian kita dekatkan troli ke pasien ya, ini. Ya. Oke, kita beritahu pasien selamat pagi Bapak, ini saya perawat atau perawat menurun ya, saya yang jaga di ruang melatih pada pasien ini. Bapak ini kan lukanya belum diobati ya Pak ya, nanti kita obati ya Pak, supaya nanti Bapak merasa nyaman ya, kemudian juga lukanya bersih ya Pak ya. Bapak setuju ya Pak ya? Nanti selama waktunya tidak lama kok Pak, hanya sekitar 10 menit ya. Oke. Setelah itu, kalau pasien bilang saya nggak mau gimana? Bapak setuju diobati? Enggak usah. Kalau pasien nggak mau gimana? Enggak usah tanya. Edukasi dulu ya. Sudah lo nggak mau ya sudah. Oh ini kan, lah sakit ya sus. Lah tapi ini kan untuk perawatan Bapak, untuk kesembuhan Bapak. Nanti kalau nggak dirawat nanti infeksi Pak lukanya. Bapak tidak sembuh-sembuh, nanti Bapak tidak pulang-pulang dari rumah sakit ya, edukasi dulu. Ya, kalau sampai nggak mau betul juga sih gimana caranya? Ya Anda minta pasien untuk tanda tangan, bikin form konsen, nanti lapor ke senior atau ke dokter. Itu ya. Jadi pertama harus kita edukasi dulu. Edukasi itu penting karena jangan sampai nanti pasien itu jadi salah perawatan karena kita angkat kakinya, kemudian kita pasang. Setelah itu kita dekatkan bengkok nih, kita dekatkan bengkok. Bengkok kalau sudah dekat seperti ini bisa dibawa atau kita letakkan di sini agak jauh. Ya, jadi agak jauh dari luka, jangan dekat dengan luka, tapi agak jauh karena ini kan kotor ya. Setelah itu kita mencuci tangan. Ya, cuci tangan ya ini. Kita cuci tangan. Ya. Dengan langkah berapa itu? Ya pokoknya langkah 6 langkah cuci tangan itu ya. Nih. Setelah itu kita menyiapkan dulu yang akan untuk perawatan. Kita kan sudah kasih tadi. Oh, lukanya seperti ini. Nah, kita siapkan sesuai dengan kebutuhan pasien, kita buka. Nek buka ini ki ya. Itu nutupnya gimana coba dulu atau dilihat. Ini buka tanda ini gimana, menghadap ke mana? Atas. Ujian KDM masih ada yang menghadap ke sini. Nah, jadi ini adalah
bak yang steril. Jadi setelah ini kita menghadap ke atas, bukan menghadap ke bawah ya. Kita prinsip yang steril, kita menghadap ke atas. Ini. Tadi kalau perlu menggunakan masker ya, kalau dirasa memang perlu, tapi saya nggak perlu pakai maskeran. Ini kan kalau misalnya di rumah sakit pasiennya bau atau pasiennya mungkin apa lukanya bau, lukanya bau, kita menggunakan masker ya. Atau kita sedang batuk, kita sedang pilek, kita sedang ada sakit, kita bisa menggunakan masker ya. Kemudian setelah itu ya buka bak instrumen, cuci tangan, kemudian cuci tangan, kemudian kita pakai sarung tangan dulu. Cuci tangan, pakai sarung tangan, bersih. Yang bersih dulu ya. Sarung tangan yang bersih dulu. Nanti kalau ada praktek di rumah sakit, nanti semua harus beli sarung tangan satu kelompok satu, karena rumah sakit tidak menyediakan sarung tangan. Jadi kalau ada praktek misalnya di satu rumah sakit ada 3 ruang, kalau cah 6 atau cah 9 beli satu aja ini untuk beramai-ramai. Mau cah wong iki nggo 6 gitu di apa dikasih tas koser atau apa, karena biar mirip. Karena kalau satu orang beli ini kan toh sayang nanti sisa. Ini kan isinya berapa? Banyak, isinya 100-an. Ya, makanya satu kelompok beli satu rame-rame. Dan masker juga suruh bawa sendiri. Sekarang rumah sakit tidak mau membiayai BHP untuk mahasiswa. Kecuali rumah sakit yang memang dia menganggarkan, tapi selama ini tidak. Mereka selalu membawa sendiri. Kemudian kita pakai sarung tangan. Kemudian setelah itu tadi kan sudah terbuka ya. Ya harusnya kita setelah ini kemudian kita buka luka ya. Kita buka dengan pinset ini. Pinset yang apa? Bersih. Untuk membuka luka bersih, nanti kalau udah saya taruh di bengkok. Ya. Jadi ini tidak digunakan untuk luka. Kemudian setelah itu kita siapkan untuk perawatan luka, kita tuang NaCl. Secukupnya ya. Kemudian setelah itu kita ambil ini kasa ya. Bisa dengan korek, bisa dengan pinset ya. Kita ambil secukupnya. Kemudian setelah itu kita kan sudah menyiapkan ini toh. Kita mau ke pasien toh. Nah, itu kita bisa menggunakan sarung tangan steril langsung atau ini kita lepas dulu boleh. Ya, jadi ini kalau sudah ini kita gunakan yang steril. Caranya ini kita buka yang steril. Ini yang steril, kita pakai sarung tangan steril. Otomatis akan beda kan teknisnya kalau yang steril ya. Ini kita pegang bagian mana dulu? Dalam dulu toh. Bagian dalam. Jadi nanti kita kelihatan. Ini ya. Nih, kemudian kalau ini kita pegang bagian luar. Nah, ini bagian luar kita pegang, kemudian kita masukkan tangan kita. Bisa kita double ya. Kalau lepas kan nggak lepas, kalau saya double aja ya. Dan lebih enak. Nah, ini kan steril ya. Ini steril, ini sebenarnya bisa untuk tempat ini karena masih area steril. Oke. Kalau sudah baru kita melakukan perawatan luka. Kita bisa menggunakan pinset meskipun sudah steril, tapi kalau lukanya luas, sangat luas, kita bisa langsung pakai tangan karena lebih ya sudah steril ini. Ya, kalau kecil sih pakai bisa enggak apa-apa, tapi luas loh, ben cepet gede templak gitu. Kalau di rumah sakit jarang pakai pinset kalau lukanya luas. Langsung kita menggunakan tangan kan steril juga. Kalau ini lukanya kecil, kita menggunakan pinset aja ya. Pertama kita bersihkan ya ini.
kita bersihkan dulu lukanya. Kalau kita mau ini kan caranya gini, memeras gini, kemudian nanti kita bersihkan. Ya. Oke, kalau sudah, kemudian kita bersihkan. Ya. Kita bersihkan lukanya. Luka dibersihkan dari bersih ke yang kotor. Bersihnya di dalam, jadi kita melingkar gini. Ini kemudian yang luar. Bisa kita balik sampai bersih ya. Kalau masih kurang bersih, kita bisa lakukan diulangi lagi ya. Ibu, Bapak, gimana Pak rasanya Pak? Agak sakit ya Pak ya. Bapak nafas dalam Pak kalau sakit Pak. Nafas dalam ya Pak. Ini agak sakit Pak karena memang luka Bapak ini masih banyak jaringan yang belum nyambung Pak. Ini supaya nanti bisa bersih. Jadi kita tetap berkomunikasi dengan pasien, jangan pasien jenengke wae ya. Kok mau deh pingsan kan enggak tahu kalau sakit kan. Jadi kita komunikasi, Bapak gimana rasanya? Bapak sakit tidak? Bapak nafas dalam Pak. Iya, kita komunikasikan. Oke, kalau sudah ini kita sudah bersih kan? Nah, kalau luka sudah bersih, kalau dokter menginstruksikan cukup diberi salep, kita beri salep ini. Ya kan tadi? Kan saya jarinya salep ini. Kalau ini contoh saya salep ya. Ini kita taruhkan di punggung tangan ini sedikit aja ya. Ini pakai ibu jari. Jari tersebut kita ginikan ya. Kemudian kita oleskan. Atau kita menggunakan lidi kapas tidak apa-apa. Pak oleskan gini. Ini kalau salep. Tapi kalau kemudian dokter ada instruksi, Mbak itu nanti habis ini kita kompres basah karena lukanya banyak. Oke, kita kompres basah. Nah, kita ambil ini. Ya, ini kita ambilkan. Kita ambil. Kalau kompres basah ini tidak boleh terlalu kering. Ini cuma gini aja. Nah, ini tetap ada basah-basahnya ya, lembab. Kemudian ini kita karena susah pakai pinset, ini kita buka sini. Kita buka. Contohnya luka bakar ya. Ini kita buka. Misalnya pada luka yang luas, kita buka dan kita kompreskan. Ini kita kompreskan seperti ini. Kita kompreskan. Itu habis disalep dikasih kompres. Enggak, tadi kan instruksi kalau disuruh salep saja ditutup. Tapi kalau dokter bilang ya dikompres. Kalau pakai kompres, nyalep baru dikompres. Ya, jadi sudah dikompres kering, bersih baru diberi salep terakhir. Tapi kalau tanpa kompres ya salep saja, langsung ditutup. Ini kita biarkan lebih kurang ada yang 2 menit, itu kita biarkan sampai dia agak kering. Nah, sambil kita ajak komunikasi pasien ya, kita ini. Contohnya lukanya ini kan kotor banyak, kotor-kotornya banyak. Istilahnya kulitnya mengelupas-ngelupas, nanti dia bisa nempel di sini. Nah, kalau sudah ya, ini sudah 2-3 menit dan kita angkat. Kita angkat pelan-pelan. Oke. Nah, yang banyak tetelan yang tetelan kosong. Nanti kita buang ke sini. Kalau dirasa masih kurang, kita kompres lagi, kita ulang lagi. Biasanya 1-2 kali. Kalau parah sampai 3 kali. Kalau Stevens-Jones syndrome yang sudah parah sampai 2-3 kali. Ya, karena lukanya banyak. Oke, kalau sudah kemudian baru kita bersih. Ada salep kita olesi dengan salep. Kalau sudah baru kita tutup. Nah, sekarang kita tutup. Nah, kita tutup ya. Ini. Nanti kalau habis dikompres itu kan agak basah ya. Nah, kalau basah bisa kita keringkan sedikit ya. Ini kita keringkan sedikit dulu. Kita keringkan. Sambil kita membersihkan jaringan-jaringan yang mungkin masih tersisa, itu kita keringkan, ini kita bersihkan. Oke. Kemudian setelah itu kita tutup. Ya. Kita tutup dengan ini. Cara menutupnya adalah ini kan, ini kas saya ini. Nah, ini kan tangan saya itu enggak banyak. Ini kan seperti ini. Ini ada sambungan toh. Nah, ana sambungan sing madhep ngisor sing iki apa sing halus? Yang menghadap ke luka yang mana? Halus. Yang halus. Jangan yang ini. Nanti nyentel di luka. Jadi bagian yang halus itu berada di sebelah luka. Yang luar yang ini, Mbak. Yang luar yang ini. Nanti gini posisinya. Nah, gini ya. Ini. Oke. Kemudian ini juga. Nah, ini.
baru luarnya kita tutup yang halus, ya kan? Luarnya yang halus ini kita tutup. Nah, dengan ini. Untuk biar rapi. Nah, luarnya yang ini. Ya. Nah, kalau sudah kemudian baru kita plester. Kita bisa menggunakan ini, bisa menggunakan plester yang ini. Kalau perlu sofratel bisa enggak? Bisa kita tadi sebelum tertutup, entar tak jilid ini. Kalau perlu sofratel, ini pakai sofratel. Belum pernah kan lihat ini? Nah, ini sofratel namanya. Ini ditempelkan pada luka. Ini isinya adalah obat-obat seperti obat luka antibiotik. Nah, ini caranya kalau namanya sofratel. Sebelum kita tutup, kalau dokter menginstruksikan salep, kita salep saja. Tapi kalau dokter tidak pakai salep, sofratel kita pakai sofratel ini. Caranya ada obatnya. ada, ini nanti coba tak liatin ya. Ini gini. Ini kan ada lapisannya. Ya, nanti gini. Ini kita buka dulu. Nah, sampai sebentar ini. Nah, ini kita ukur. Oh, segini, ya toh? Kemudian nanti kita gini kan, kita buka. Nah, caranya kita buka seperti ini. Ini kita buka ini yang kita buka ini. Karena ini kan ini ada dua sisi ini. Nah, ada dua sisi. Lunyu ya. Nanti takut nek jatuh bentang ning steril ora tibone. Nah, kalau Anda ini bukanya di atas yang steril supaya nanti tidak ini. Ini caranya gini. Ini kita tarik ke sana. Ini kita tarik ini biar obatnya nanti tetap nempel. Tarik ke sana. Ini toh. Ini kemudian kita tarik. Ini kan lapisannya. Kemudian kita buang. Ya. Iya, kita buang. Kemudian ini juga kita tarik di sini. Ini kita tarik, ini kita ambil. Nah, ini jari-jari ini kita tempelkan di sini. Nah, kita tempelkan di bagian luka. Ini isinya adalah obat ini. Nah, ini kalau harus sampai semua nutup semua di sini, nutup semua. Nah, ini adalah ada obatnya di sini ya. Ini ada obatnya. Kalau misalnya kok di sini masih tertinggal obatnya toh? Kita bisa pakai ini kan. Dikerok, nih. Obatnya kan toh? Nah, oleskan di sini. Maniman soalnya maniman tuh. Ya. Jadi kita efisiensi. Nah, kita kasih. Oke, itu pakai sofratel. Setelah itu baru kita tutup dengan kasa tadi. Nah, kita tutup dengan kasa tadi. Di bawah kasa. Jadi sofratel dulu baru kasa. Itu kan obat isinya. Itu si antibiotik. Kalau dulu sering saya punya tetangganya sok minta, jadi kalau keperang kena peso itu kalau pakai itu cepat kering. Kalau ada luka-luka itu langsung itu ada antibiotiknya, sofratel namanya ya. Oke, kalau sudah kemudian baru kita plester ya. Ini kita plester ya, kita ukur sini ya, kita plester, kita tutup.
tutup dengan apa namanya tadi ini? Hipafik. Nah, kita tutup seperti ini. Sudah ya. Nah, kalau sudah kemudian kita sudah selesai. Tadi sudah habis nih tadi ya. Nanti kalau pakai ini masih banyak. Ini kemudian selesai. Setelah itu kita lepas buka balutan, jangan lupa ngadulasi seluka. Nah, perlak diangkat dulu. Nah, kita angkat perlaknya sudah selesai ya. Pak, sampun rampung ya Pak nggih. Sudah selesai ya Pak ya. Ini Bapak sudah lukanya tadi bagus Pak. Lukanya tidak ada yang infeksi, ada penyembuhan ya Pak ya. Dan ini kami obati. Ini sudah selesai, kita angkat dulu Pak. Pengamasnya. Kita angkat dulu. Kemudian kita lepas sarung tangan ya. Lepas sarung tangan. Ini. Kemudian kita tutup. Sudah ya Pak ya. Sudah merasa nyaman Pak? Agak sakit ya Pak ya? Ya, agak sakit ya Pak ya, nanti insya Allah sembuh. Kemudian kita mencuci